Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Junaida, NPM 2571046. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan dosen pengampu Bapak Dr. E. Febrianto SEMM mengenai dua studi kasus, yaitu kepemimpinan adaptif di era kerja hibrid dan budaya organisasi dan keberanian berinovasi. Baiklah, pada kasus pertama membahas tentang perusahaan yang berhasil meningkatkan produktivitas melalui sistem kerja hibrid, namun di sisi lain terjadi penurunan employee engagement dari 82 menjadi 61. Selain itu, komunikasi dan kolaborasi antar tim melemah, karyawan merasa kurang mendapat apresiasi, dan manajer masih menerapkan gaya kepemimpinan yang berfokus pada kontrol serta hasil kerja. Permasalahan ini menunjukkan bahwa perusahaan lebih menekankan produktivitas dibandingkan keterikatan dan kesejahteraan karyawan. Berdasarkan konsep manajemen SDM, seorang pemimpin tidak hanya bertugas mengawasi, tetapi juga menjadi coach, motivator, dan fasilitator. Oleh karena itu, perusahaan perlu menerapkan kepemimpinan adaptif dengan meningkatkan komunikasi dua arah, membangun kepercayaan, memberikan apresiasi, menciptakan psychological safety, serta mengembangkan kompetensi karyawan melalui coaching dan mentoring. Solusi yang dapat diterapkan adalah menerapkan kepemimpinan yang lebih empatik, mengadakan one-on-one meeting secara rutin, memberikan penghargaan kepada karyawan, melatih para manajer, memperkuat budaya kolaborasi, serta menyediakan jalur pengembangan karir yang jelas. Kesimpulannya, masalah utama bukan terletak pada sistem kerja hibrid, tetapi pada gaya kepemimpinan yang belum mampu menjaga employee engagement. Selanjutnya, kasus kedua membahas PT Hijau Lestari yang sedang menjalankan transformasi digital. Namun perusahaan masih memiliki budaya organisasi yang hierarkis, birokrasi yang panjang, dan cenderung menghindari risiko. Akibatnya, karyawan takut mengemukakan ide baru, inovasi menjadi rendah, dan turnover talenta muda meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa budaya organisasi belum mendukung kreativitas dan inovasi. Dalam manajemen sumber daya manusia, budaya organisasi sangat mempengaruhi perilaku dan motivasi karyawan. Oleh karena itu, perusahaan perlu membangun budaya yang mendukung inovasi dengan memberikan otonomi kepada karyawan, mendorong kolaborasi, menghargai proses pembelajaran, serta menciptakan lingkungan kerja yang safe to fail, sehingga kegagalan dipandang sebagai bagian dari proses belajar. Beberapa solusi yang dapat dilakukan yaitu membangun budaya inovasi, menyederhanakan proses persetujuan ide, memberikan kewenangan kepada karyawan untuk bereksperimen, mengadakan kompetisi inovasi, melatih pimpinan menjadi fasilitator perubahan, serta mengembangkan sistem penilaian kinerja yang menghargai inovasi dan kolaborasi. Dengan langkah tersebut, perusahaan dapat meningkatkan kreativitas, mempercepat transformasi digital, dan mempertahankan talenta baik. Dari kedua studi kasus dapat disimpulkan bahwa keberhasilan organisasi tidak hanya ditentukan oleh teknologi atau strategi bisnis, tetapi juga oleh pengelolaan sumber daya manusianya. Kepemimpinan yang adaptif mampu meningkatkan employee engagement, sedangkan budaya organisasi yang inovatif akan mendorong kreativitas, kolaborasi, dan produktivitas. Dengan menerapkan praktik manajemen sumber daya manusia yang tepat, perusahaan dapat meningkatkan kinerja organisasi sekaligus mempertahankan sumber daya manusia yang unggul. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.